Agustus 1945. Tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 1945. Dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Heru, selamat pagi Bung Karno. Maaf, dengan siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita bertemu sore ini? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih Bung. Kami akan memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuk PPKI yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Dengan dibubarkannya PPUPKI pada 7 Agustus 1945, diputuskan pergantian PPUPKI dengan PPKI. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk menunjukkan hasil kerja PPUPKI dengan dalam meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi dengan 27 anggota diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Hatta. Saigon, Vietnam, 9 Agustus 1945. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu I.R. Soekarno, Dr.S. Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di dalam Vietnam. Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan I.R. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Dr.S. Mohatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Berita proklamasi menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan kepala bagian radio domain Widen dan memerintahkan Evus Marconis untuk menyiarkannya pada tanggal 18 Agustus. PPKI melakukan sidang yang pertama dihadiri oleh I.R. Soekarno, Mohatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Di sini saya akan membacakan hasil sidang
Pertama, PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar landasan negara. 2. Mengangkat Bapak Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para anggota sidang. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 yang memutuskan 1. Pembagian wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengesahkan Partai Nasional Indonesia PRI, mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia dan memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Baik, Pak. Kami setuju. Kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para anggota sidang yang saya hormati, di sini saya akan membacakan kesimpulan sidang PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 2. Mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. 3. Memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian, maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan tugas akhir pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi penyempurna tugas panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini resmi dibubarkan Jakarta 29 Agustus 1945.